Ketahui ada wacana mengenai kenaikan PPN Pak di Januari ini sebesar 12%. Nah, karena ini KPBU ya Pak ya, Public Private Partnership ya, skemanya tentunya ada hal yang menjadi hal yang impacted dengan adanya PPN ini. Nah, kira-kira apa saja Pak dan bagaimana Anda melihatnya selaku BPJT, apa yang dapat diformulasikan agar secara ekonomi ini lebih visible untuk proyek dari Getachi ini dan juga mungkin Gilimanuk Mengwi? Ya, kalau kenaikan PPN ini ya sebenarnya akan terdampak langsung itu adalah proyek-proyek tol yang sedang konstruksi. Karena kan signifikan ya, ada penambahan biaya akibat dari PPN ini untuk tol-tol yang sedang konstruksi seperti itu ya. Nah, ini juga mungkin nanti akan ada pembicaraan terkait dengan masalah kenaikan biaya investasi akibat adanya PPN. Nah, kemudian untuk dua tol yang lagi ada proses pelelangan ini ya, jelas itu akan terpengaruh ya biaya konstruksinya. Dan memang sampai saat ini kita belum menghitung ulang dengan kenaikan PPN itu. Untuk yang Gilimanuk Mengwi ya, itu memang kita prakualifikasikannya kan sudah sedang berjalan, nanti 6 Desember akan masuk ya. Nanti di situ mungkin ada penjelasan terkait kemungkinan dari pengaruh dari PPN ini. Nah, untuk yang Getachi ya, karena prakualifikasinya rencananya akan dilakukan di awal tahun 2025 ya, mungkin di situ nanti kita akan ada unwissing penjelasan atau bisa updating dari nilai investasi dengan adanya PPN ini seperti itu. Ya. Tapi bagaimana juga dengan daya beli masyarakat Pak, Anda melihatnya dan ini berpengaruh pula terhadap penggunaan dari jalan tol. Apakah ini akan memiliki dampak tersendiri? Ya jelas ya, jadi dampak daya beli masyarakat ya, pengguna tol itu kan kita selalu mengukur dengan adanya parameter ability to pay sama willingness to pay. Itu adalah parameter kita terkait dengan daya beli masyarakat dan nilai dari jalan tol itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ATP itu adalah seberapa besar sih orang mampu membayar tarif tol seperti itu ya. Itu fungsi dari pendapatan, aktivitas ekonominya atau aktivitas transportasi sehari-harinya, potensi dia menggunakan jalan tol tersebut. Kemudian ada satu sisi lagi yang namanya willingness to pay. Ya, willingness to pay itu adalah seberapa besar orang mau berkorban dengan nambah uang, nambah biaya untuk mendapatkan penghematan waktu atau kemudahan perjalanan. Nah, itu yang kita ukur. Misalnya saya mau ke Cilacap. Cilacap, oke kan, seperti itu kan. Jadi nanti tinggal naik Getachi. Nah, itu gitu. Yang menariknya gini, willingness to pay buat orang yang biasa dibiayain oleh kantor nggak peduli, tinggal pergi kan. Tapi kalau mau ke Cilacap berlibur, hitung-hitung juga kan, ini kan pakai uang sendiri. Nah, itu memang harus agak tricky perhitungan itu. Jadi satu sisi tol punya memiliki nilai investasi, kemudian juga memberikan nilai manfaat. Nah, kemudian ada juga biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Ini coba kita balancing. Makanya keluarlah nanti kebijakan berapa sih tarif tol awal pada saat dioperasikan. Itu mempertimbangkan itu semua. Saya tuh penasaran Pak, Anda selaku anggota BPJT pernah nggak sih Pak melihat fenomena ada beberapa tol yang sangat padat, ada beberapa tol yang sangat sepi. Nah, ini menarik. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apa penyebab utama? Ya, salah satu ya pada saat ditanya ya, sering saya berikan pertanyaan dari masyarakat juga. Ini kita buat tol kok sepi, ya kan? Nah, sebalik. Fungsi dari PU adalah pekerjaan umum dan BPJT adalah menyediakan infrastruktur jalan. Ya, tol ini adalah suatu jaringan jalan yang memberikan konektivitas lebih baik, ya, meningkatkan konektivitas. Itu fungsi kita, ya, sebagai penyedia infrastruktur. Nah, yang mengisi jalan tol itu siapa? Bukan dari PU dong, dari perhubungan, perdagangan, perindustrian, bahkan Pemda. Nah, ini yang coba kita dorong sekarang ya, pada saat market sounding, kemudian pada saat diskusi ke masyarakat terkait dengan perkembangan jalan tol segala macam, kita mengingatkan, nih kita sudah bangunkan Anda jalan tol, manfaatkan dong. Ya, saya ambil contoh. Jadi bukan dari masyarakat Pak penyebabnya? Bukan dari daya beli masyarakat? Enggak, kalau daya beli masyarakat kembali tadi, WTP-nya bagus, ATP-nya bagus. Cuma kan yang membuat tol itu signifikan penuh atau tidak, itu justru industri. Logistik. Nah, pertanyaannya jadi titik-titik yang dilewati oleh jalan tol tersebut. Kenapa industri dan logistik tidak memanfaatkan? Bisa karena memang terlalu jauh, atau Pemdanya, atau dari kementerian-kementerian terkait yang tidak memanfaatkan itu. Itu yang harus kita dorong gitu.